وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 15 Juli tahun 2222 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriyah. Artinya kita masih berada dalam suasana Idul Adha, peristiwa haji yang puncaknya Idul Qurbanil Adha adalah merupakan millah Ibrahim alaihissalam, di mana pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia berhaji. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai unta-unta yang kurus dari berbagai masa penjuru dunia yang jauh-jauh. Sampai detik ini pemerintah Saudi Arabia sampai harus menetapkan kuota karena semakin melimpahnya dari tahun ke tahun umat Islam yang berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun klimaksnya yaitu berkurban, menyembelih hewan kurban atau adha, Idul Adha. Ini juga disandarkan kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam. Dalam kisahnya yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah berusia renta 80 tahun lebih belum juga dianugerahi seorang putra. Akhirnya setiap malam beliau menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku seorang putra yang saleh. Demikianlah doa Nabi Ibrahim setiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian Allah menggembirakan Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang putra dari istri keduanya Siti Hajar yang kemudian diberi nama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Namun ketika Ismail telah berusia remaja, telah dalam berusia bisa membantu orang tuanya, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail alaihissalam, wahai ananda, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku untuk menyembelih engkau ya ananda. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa jawaban Nabi Ibrahim sang putra tunggal. Wahai ayahanda, laksanakan. Kalau itu memang perintah Allah, sembelih saya siap. Dan insya Allah ayahanda akan menemukan saya dalam keadaan bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya. Begitu mereka telah berketetapan hati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tangan dan kaki Ismail telah diikat, pedang telah siap diayunkan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berseru, ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya. Cukup Ibrahim, ternyata engkau telah melaksanakan perintahku. Inna kadzalika najzil muhsinin. Itulah pemberian Allah bagi orang-orang yang baik. Wa inna kadzalika najzil muhsinin. Wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Semua itu adalah cuman ujian belaka buat mereka. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kemudian kurban Ismail digantikan dengan seekor sesembelihan yang besar. Inilah peristiwa Idul Kurban, di mana kedua nabi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, apakah engkau lebih mencintai anakmu ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu Nabi Ismail pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala melebihi jiwanya sendiri? Inilah hakikat daripada Idul Kurban, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak mencintai siapapun dan apapun yang kita miliki di dunia ini melebihi Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilih. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fattarabasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluargamu, istri-istrimu, perdagangan yang engkau takut rugi, harta bendamu, rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, apabila semua itu kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, fattarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu sampai saat Allah menetapkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk buat orang-orang yang fasik. Demikianlah Idul Kurban, hari raya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa kita tanamkan dalam hidup kita selama ini dalam hidup di dunia, karena tidak ada siapapun dan apapun yang akan abadi bersama kita. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hanya membawa dua helai kain kafan dan amal ibadah kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamithali ghaythin ajabal kufara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa man al hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Ketahuilah kehidupan dunia itu tidak lebih dari bermain-main, bersenda gurau dan perhiasan-perhiasan, dan saling bersaing-saing di antara kalian, saling membangga-banggakan jabatan, harta benda, anak-anak. Semua itu seperti hujan yang lebat kemudian menimpa bumi, lalu bumi itu menumbuhkan pohon-pohon yang subur, yang ranum buahnya, rimbun daunnya. Kemudian kalian menakjubi pohon-pohon tadi. Kalian takjub terhadap kebun itu. Namun tak lama kemudian kebun yang kamu kagumi itu berubah menjadi menghitam, menguning, akhirnya hancur sama sekali. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia seperti kebun yang ranum buahnya, rimbun daunnya, kita kagumi, tapi tiba-tiba semua itu lenyap, hancur tanpa bekas sekalipun. Bahwa di akhirat kelak ada ridha Allah, kejarlah itu. Di akhirat ada syurganya Allah, kejarlah itu. Di akhirat ada azab Allah, hindarilah itu. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita hidup di dunia, untuk mencapai derajat takwa yang maksimal, agar kita dapat mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala
dan pada akhirnya kita dapat menikmati syurganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Kualitas takwa itulah yang kemarin di bulan Ramadan kita perjuangkan sebulan penuh untuk mencapai derajat takwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa Ramadan gunanya untuk melawan segala hawa nafsu dan akhirnya mencapai derajat takwa. Takwa inilah yang harus kita persiapkan terus, kita tingkatkan terus, kita pertahankan terus sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Amin, Allahumma amin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم